Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sangat dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Mari kita bersama datang kepada Tuhan, menaruh segala masalah kita ke hadapan Tuhan. Jangan sampai justru saudara tidak bisa saat teduh karena pikiran saudara stres, depresi, dipenuhi oleh masalah saudara. Justru yang harus kita lakukan adalah menaruh segala masalah kita di hadapan Tuhan, merenungkan segala perbuatan ajaib yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, bersyukur atas segala kebaikannya dalam hidup kita, masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Karena dari situlah justru datang pertolongan bagi saudara dan saya. Karena itu mari datang bersama kepada Tuhan. Kita akan memuji, menyembah, meninggikan Tuhan dengan satu lagu pujian, Tiada Sepertimu. Ya, puji Tuhan. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan. Kau terawal dan terakhir, penulis hidupku. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Indah, mulia, tiada sepertimu. Ingin hidupku menyenangkan. Kau terawal dan terakhir, tulis hidupku. Seluruh bintang bersinar oleh ucapan. Engkau mengasihiku, tulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ingin hidupku menyenangkanmu.
di segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji ku sembah, tiada sepertimu. Ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau yang mengizinkan kami untuk Tuhan bersaat teduh hari ini. Kami percaya Kau akan memberkati kami, Kau akan menguatkan, Kau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dalam pembacaan firman. Berbicaralah kepada kami, karena kami mau mendengar, kami mau merenungkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebentar lagi masuk di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-20. Pada ayat yang pertama mulai, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang pertama mulai. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita melihat di dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 dan 15. Ini menceritakan tentang kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh Yesus, Jadi kata-kata yang pertama kali diucapkan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Apa kata-katanya? Ayat 14 dan 15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya apa? "Ibu, mengapa engkau menangis?" Puji Tuhan. Kata-kata yang pertama kali diucapkan Yesus adalah, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ketika dia bangkit dari kematian, Maria ada di sana. Maria menangis. Dan Yesus bertanya hal ini kepada murid yang bernama Maria yang mencari dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu sampai hari ini melihat setiap tetes air mata kita. Bahkan hari ini, sampai saat ini, ketika kita menangis karena kesedihan mungkin yang ada pada kita, menangis itu bisa karena duka cita atau bisa karena sukacita. Tentu yang dimaksud di sini adalah tangisan karena duka cita. Tangisan karena suatu kesedihan. Dan orang-orang yang menangis ini, kepada orang-orang yang menangis ini, Yesus sampai hari ini masih bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Mungkin saudara hari ini menangis karena masalah saudara. Mungkin saudara hari ini menangis karena anak saudara. Mungkin hari ini saudara menangis karena orang tua saudara, mertua saudara, kolega saudara, sahabat saudara, teman saudara, adik saudara, kakak saudara, dan lain-lain. Mungkin saudara hari ini sedang penuh air mata karena seolah-olah tidak ada pengharapan. Engkau begitu sedih.
Engkau begitu sedih. Yesus ketika bangkit dari kematian, yang pertama kali dia tanyakan adalah, mengapa engkau menangis? Seolah-olah dia datang dan menunjukkan, engkau tidak perlu lagi menangis. Aku sudah bangkit dari antara orang mati. Mengapa engkau masih menangis? 2000 tahun yang lalu aku telah bangkit dari antara orang mati. Aku hidup. Aku hidup. Dan karena aku hidup, bagimu ada pengharapan. Karena Yesus hidup, ada hari esok buat kita. Tidak pernah ada kata terlambat. Tidak ada pernah kata putus asa. Tidak pernah ada kata tidak mungkin. Karena Yesus kita, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Karena itu bangkitlah dari kesedihan saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi hari ini. Dan ingatlah bahwa kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan dia hidup. Dan bila dia hidup, maka sampai hari ini dia sanggup menolong saya dan saudara. Sekali lagi, ibu, saudara, mengapa engkau menangis? Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Karena Engkau hidup, kami memiliki pengharapan. Kami berterima kasih. Air mata kami sudah bukan lagi air mata duka cita, tetapi air mata sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kau sangat pedulikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Mari sekarang kita akan berdoa buat orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus hingga hari ini. Mari kita akan terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak capek-capek, walaupun diulang-ulang ya, karena memang saya ingin kita belajar berdoa dengan tidak jemu-jemu bagi orang lain. Kita doakan terus supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga datang padamu. Kami membawa teman-teman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang hari-hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu, karena kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kalau boleh, lepaskan mereka dari penderitaan yang berat itu dan kuatkan mereka Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami. Tolonglah mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang dirundung berbagai masalah. Ada banyak masalah yang menimpa bangsa kami. Tuhan ampunilah kalau bangsa kami ada banyak salah. Mungkin ini terjadi karena kesalahan bangsa kami, pendahulu bangsa kami atau kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu terjadi atas Indonesia. Engkau menolong Indonesia lepas dari segala problem masalah yang menghantuinya selama ini. Tuhan akan memberikan bahkan hujan pertobatan
Sehingga banyak orang di Indonesia kiranya yang boleh percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, termasuk hamba-Mu, disebut sebagai seorang gembala sidang, menginjil, gembala guru, memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kami berdoa buat kami semuanya. Berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu untuk berdiri melayani Engkau Tuhan, sampai akhir kehidupan kami. Jauhkan dari hati yang busuk di hadapan-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya juga Tuhan menolong agar kami diberikan perlengkapan kuasa kemampuan yang lebih lagi, agar dapat lebih efektif di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang daripada Tuhan. Berkatilah keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan akan menolong bangsa umat-Mu di Tuhan. Jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani ini Tuhan. Sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh imannya, semakin cinta Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami berdoa Tuhan bagi setiap teman-teman kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah ataupun di berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi setiap yang dalam masalah. Kalau masalah ini terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan tunjuk nyatakan kesalahan kami. Dan Tuhan tolong kiranya agar kami mampu berbalik. Kami mampu Tuhan bertobat datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau lewat masalah ini Tuhan punya rencana tersendiri, kiranya dalam nama Yesus Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam segala perkara dan problem yang kami hadapi. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai dan menaungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Sekarang saya akan persilakan kita untuk menaikkan permohonan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, berkatilah kiranya pekerjaan kami, pelayanan kami, dan segala apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati segenap kehidupan kami, keluarga kami, dan menjadikan kami berkat dalam segala aspek kehidupan kami. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.